Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Renungan kita diambil dari kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 46 sampai dengan 54. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini muncul pengajaran yang agak berbahaya tentang iman dengan mengutip Matius 9 ayat 29. "Jadilah padamu menurut imanmu." Seakan-akan dengan mengimani sesuatu seperti yang diharapkan, maka pasti akan jadi menurut imannya itu. Kan itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Demikian argumen pembenaran yang dilontarkan. Tetapi apakah model iman yang seperti itu adalah iman yang dikenan Allah? Kelihatannya tidak. Alkitab mengajarkan bahwa iman sejati muncul ketika seseorang mendengar firman Tuhan atau berita tentang Tuhan. Bukan muncul dari keinginan hati kita atau harapan kita. Roma 10 ayat 17. Dua orang buta itu, Matius 9 ayat 7-31, bukan memiliki iman berdasarkan keinginan hati mereka untuk sembuh, tapi karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Matius 9 ayat 28. Kalau begitu, iman seperti apa yang dikenan oleh Allah? Yohanes menuliskan dalam bacaan kita kali ini dengan begitu lengkap dan rinci untuk mengajarkan iman seperti apa yang dikenan Allah. Karena memang Yohanes menulis Injilnya dengan tujuan membawa pembacanya percaya bahwa Yesuslah Mesias. Yohanes 20 ayat 30-31. Dalam bacaan kita ini, Yohanes mau menekankan model iman percaya seperti apa yang Allah inginkan timbul dalam hati orang percaya. Perhatikan bahwa dalam bacaan kita tadi, 2 kali pegawai istana itu dikatakan percaya, ayat 50 dan 54. Loh, kapan sebenarnya dia percaya? Seseorang baru bisa disebut sebagai orang percaya ketika 3 komponen utama dalam dirinya telah takluk kepada iman yang timbul karena mendengar berita Injil, mendengar berita tentang Kristus, mendengar firman Tuhan. Komponen yang pertama adalah rasio. Iman yang berkenan kepada Allah adalah iman yang telah menaklukkan rasio. Dalam cerita pegawai istana tadi, kita tahu bahwa rasio pegawai itu telah ditaklukkan oleh iman, sehingga ketika anaknya hampir mati, dia datang ke Kana dari Kapernaum khusus minta Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Maka walaupun pegawai istana itu orang yang cukup berada, dia tidak mau mengutus hambanya, kita tahu dari Yohanes 4:51, untuk menemui Tuhan Yesus. Dia datang sendiri menemui Tuhan Yesus. Iman yang telah menaklukkan rasio ini adalah iman yang umum dimiliki semua orang Kristen. Tapi apakah iman yang telah menaklukkan rasio ini sudah cukup di mata Allah? Ternyata tidak. Sebab itulah Tuhan Yesus mengecam pegawai istana itu sebagai orang yang tidak percaya
Yohanes 4 ayat 48. Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau pegawai itu tidak melihat mukjizat, maka dia tidak percaya. Karena Tuhan masih melihat ada komponen lain yang belum ditaklukkan oleh iman dalam diri pegawai istana itu, yaitu kehendaknya. Jadi komponen kedua adalah kehendak. Ini terlihat ketika pegawai istana itu masih ingin mengatur bagaimana kesembuhan itu harus terjadi. Perkataan Tuhan, datanglah sebelum anakku mati, menunjukkan bahwa kehendaknya belum takluk kepada iman. Rasionya memang sudah takluk, dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Tetapi bagaimana kesembuhan itu bisa terjadi? Harus sesuai dengan kehendaknya atau caranya. Tuhan Yesus harus datang ke rumahnya sebelum anaknya mati. Kalau sudah mati, habislah harapannya. Sungguh jauh sekali berbeda dengan catatan dalam Injil Matius dan Lukas yang menceritakan iman perwira yang berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Matius 8 ayat 8, Lukas 7 ayat 6-7. Tuhan Yesus melihat bahwa kehendak pegawai itu belum takluk. Maka dia berfirman, "Pergilah, anakmu hidup." Yohanes 4 ayat 50. Firman inilah yang menimbulkan iman yang menaklukkan kehendak pegawai istana itu. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kemudian Yohanes mencatat kalimat yang luar biasa indahnya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Kalau kehendaknya belum takluk, maka kemungkinan dia akan terus memohon, mungkin merengek, bahkan barangkali sampai menyembah Tuhan Yesus. Tapi karena firman Kristus telah menimbulkan iman yang menaklukkan kehendaknya, maka dia pergi. Tetapi itu belum cukup. Masih ada satu komponen lagi yang dilihat Tuhan Yesus yang belum takluk pada iman, yaitu emosinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Yohanes 4 ayat 48. Memang Yohanes tidak menceritakan secara eksplisit mengungkapkan pergumulan iman pegawai istana itu atau emosi pegawai istana itu. Akan tetapi bahwa emosinya belum takluk terlihat ketika dia menanyakan pukul berapa anaknya sembuh. Yohanes 4 ayat 52. Rupanya selama dalam perjalanan terjadi pergumulan emosi yang hebat. Dia perlu percaya sungguh-sungguh bahwa anaknya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Emosinya belum takluk. Pegawai istana itu belum melihat tanda dan mukjizat. Maka emosinya terus bergejolak luar biasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal belum ada pada dirinya. Memang ketika emosi belum takluk kepada iman, maka kebimbangan dan keraguan terus muncul. Keadaan hati yang seperti ini digambarkan dengan begitu luar biasa dalam Matius 14 ayat 28-31. Ketika rasio dan kehendak Petrus sudah takluk kepada iman, karena Kristus sudah berfirman menyuruh Petrus berjalan di atas air, maka dia dapat berjalan di atas air. Tapi karena emosinya belum takluk, ketika datang angin, dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa Petrus tidak percaya, tetapi kurang percaya. Artikan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Petrus kurang percaya dan bimbang, menjelaskan bahwa di mata Tuhan Yesus, Petrus tetap orang yang belum punya iman sejati. Kebimbangan dan kecemasan yang muncul dalam diri kita ketika menempuh perjalanan iman dan tidak adanya damai sejahtera dalam hati kita, Filipi 4 ayat 9, sesungguhnya menunjukkan bahwa emosi kita belum takluk dan di mata Tuhan kita masih tergolong orang yang kurang percaya. Pegawai istana itu baru benar-benar memiliki iman yang dimaksud Tuhan Yesus ketika emosinya takluk, dan itu dinyatakan dengan tindakan yang nyata. Alkitab mengatakan, lalu dia pun percaya, dia dan seluruh keluarganya. Yohanes 4 ayat 53. Iman yang sejati adalah karunia Allah sepenuhnya. Lukas 17 ayat 5
Roma 12 ayat 3, 1 Korintus 12 ayat 9. Bukan hasil pikiran kita, bukan hasil analisa kita, bukan kemampuan kita, dan juga bukan karena ada pengalaman kita, apalagi keinginan kita atau kehendak kita. Ketika seseorang dikarunia iman yang sejati, maka bukan masalah berapa besar atau berapa kecil iman itu, tetapi apakah iman itu sungguh-sungguh ada atau tidak. Iman sebesar biji sesawi, yaitu biji yang paling kecil yang diketahui pada zaman itu, sudah lebih dari cukup untuk melakukan segala perkara. Bandingkan dengan Lukas 17 ayat 1-6. Tuhan tidak mau ada satu bagian dalam diri kita sekecil apapun yang ragu-ragu atau bimbang. Kalau memang itu adalah kehendak Allah, maka harus diterima dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan iman kepada kami. Tetapi kami ingin seluruh komponen dalam diri kami, rasio, kehendak, dan emosi, takluk oleh iman ini. Mohon Tuhan, Engkau berikan iman yang seperti itu, yang menaklukkan rasio kami, kehendak kami, dan juga emosi kami. Amin.